Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Jumat 1 Oktober 2021 dengan judul Dengan Menerima Kristus, Sumber Kehidupan Itu. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan telah membuat setiap ketentuan sehingga kita dapat memiliki pengalaman yang kaya, berlimpah dan menyenangkan. Yohanes menulis tentang Kristus, mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dengan terang, dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran, kita tidak dapat memiliki kehidupan di dalam Dia. Tetapi terang ini disediakan untuk setiap jiwa, dan hanya saat kita menarik diri dari teranglah yang akan menghampiri kita. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam bayangan, melainkan ia akan memiliki hidup yang terang. Di dunia sekitar kita, tidak akan ada kehidupan tanpa cahaya. Seandainya matahari tidak bersinar, semua tumbuh-tumbuhan, semua kehidupan binatang akan berakhir. Ini menggambarkan fakta bahwa kita tidak dapat memiliki kehidupan kecuali kita menempatkan diri kita di bawah sinar matahari kebenaran. Jika kita menempatkan tanaman berbunga di ruang gelap, tanaman itu akan segera layu dan mati. Dan jadi mungkin kita bisa hidup rohani, namun kita akan kehilangan ketika tinggal dalam suasana keraguan dan kesuraman. Kita dipanggil sebagaimana juga Yohanes, bukan untuk dipertimbangkan Kristus, tetapi untuk memberitahukan kepada terang, untuk mengarahkan pikiran orang lain kepadanya. Jangan biarkan siapapun yang mau bersaksi untuk Kristus menjadikan dirinya menonjol dan berusaha untuk menarik perhatian orang-orang kepada dirinya sendiri. Tapi biarlah dia berusaha untuk mengangkat Tuhan Yesus. Manusia tidak memiliki terang. Ketika berpisah dari Kristus, kita seperti lilin yang tak menyala, seperti bulan ketika wajah menghadap ke matahari. Kita tidak memiliki satu sinar terang pun untuk masuk ke dalam bayangan dunia. Tetapi ketika kita berbalik ke arah matahari kebenaran, ketika kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa dipenuhi dengan kecerahan ilahi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin penting bagi kita pada saat ini, bahwa Tuhan adalah merupakan terang yang sesungguhnya, dan kita hanya memantulkan terang kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, oleh karena kita sudah memandang dan mengarahkan hidup kita kepadanya. Menjadi amaran bagi kita, janganlah sampai kita yang akan lebih menonjol daripada Tuhan, sehingga orang akan memuji kita bukan melihat Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang harus kita nyatakan, sehingga orang akan dituntun kepada terang yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan sembah Engkau oleh karena karya-Mu yang begitu luar biasa. Allah yang sudah menjadi terang yang sesungguhnya dalam hidup kami. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan orang akan melihat Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua keluarga-keluarga umat-umat Tuhan di mana saja berada, di saat berseru dan menyatukan doa kepada Tuhan, yang memiliki problema di dalam kehidupan, biarlah Tuhan akan tuntun. Yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Engkau tunjukkan yang terbaik. Terlebih lagi ya Bapa, biarlah segala usaha tangan yang dilakukan untuk menjadi nafkah bagi keluarga, Tuhan berikan keberhasilan, sehingga melalui itu semua tercurahlah berkat-berkat-Mu, membawa kepenuhan bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga. Oleh karena kami berada dalam situasi dunia yang dipenuhi dengan sakit penyakit,
terutama di saat pandemi masih berada di sekeliling kami. Tuhan menyertai dan menjaga melindungi kami Bapa, sehingga dengan kesehatan yang datangnya daripadamu, kami dipenuhi dengan sukacita untuk tetap setia kepadamu. Memberkatilah kiranya saudara kami yang sementara terbaring dalam keadaan sakit. Pulihkan mereka ya Bapa, jamah tubuh mereka, sehingga melalui segenap obat-obatan, demikian juga makanan, pikiran-pikiran yang baik akan menjadi sarana penyembuhan yang Tuhan akan berikan. Terkhusus pada hari ini juga, hamba-Mu berdoa bagi semua orang-orang muda yang hidup di zaman sekarang ini, penuh dengan tantangan untuk mereka bisa memperjuangkan di antara kehidupan, demikian juga di dalam iman kerohanian. Tuhan turut campur sehingga kuasa-kuasa setan dapat mereka taklukkan dengan penyerahan diri yang sepenuhnya kepadamu saja. Berkati masa depan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk dapat menjadi terang bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segenap janji berkat-Mu. Biarlah itu juga menjadi bahagian kami semua. Mohon ampun dosa kami Tuhan, karena doa ini Hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.